Coba perhatikan itu semua. Kalau kita bisa memperhatikan betapa hidup semua unsur-unsur dalam hidup ini luar biasa dan menakjubkan, maka kita akan jatuh cinta pada kehidupan. Siapapun yang jatuh cinta pada kehidupan, maka dia punya rasa yang positif pada kehidupan. Maka kehidupan akan memberikan yang luar biasa kepada dirinya. Inilah sebetulnya yang ingin saya sampaikan di episode yang ke-8. Dan puncaknya nanti saya akan berbicara tentang rasa syukur. Karena rasa syukurlah yang bisa melipat gandakan ya semua berkah dalam kehidupan kita. Dan itu sesuai dengan ajaran semua agama yang yang dianut oleh kebanyakan manusia di semesta ini. Dan nanti kita akan sampai ke situ. Nah, selanjutnya, jadi ketika kita jatuh cinta kepada kehidupan, sekali lagi setiap batasan akan lenyap. Karena sebetulnya semua batasan itu berasal dari ketiadaan cinta. Semua batasan itu karena kita tidak bisa mengungkapkan cinta. Ketika kita bisa mengungkapkan cinta dan kita bisa jatuh cinta pada kehidupan, semua batasan-batasan itu akan lenyap. Jadi sesungguhnya kita bisa melampaui ya batasan dalam hal apapun. Batasan dalam hal uang, batasan dalam hal kesehatan, batasan dalam hal kebahagiaan, batasan dalam kegembiraan, batasan dalam jalinan hubungan. Jadi semua itu dapat dilampaui. Batasan-batasan itu dapat dilampaui. Syaratnya cuma satu, kita sudah bisa jatuh cinta kepada kehidupan. Ketika kita sudah jatuh cinta kepada kehidupan ini, ya, kita tidak punya perlawanan lagi. Dan apapun yang kita cintai akan muncul. Apapun yang kita inginkan akan muncul secara serta-merta. Karena apa? Sudah tidak ada perlawanan lagi. Seperti yang sudah saya sampaikan, ketika kita menolak sesuatu yang tidak kita inginkan dalam hidup, sebenarnya ketika kita mengatakan tidak, sesungguhnya kita sedang mengatakan iya. Karena menurut hukum tarik-menarik, penolakan itu berarti kita sedang memancarkan perasaan buruk terhadap sesuatu. Dan ketika perasaan kita buruk, maka kita akan mendapatkan yang buruk. Jadi ketika kita mengatakan tidak pada hal yang tidak kita inginkan, sebetulnya hukum tarik-menarik memahaminya, kita mengatakan iya. Nah, itulah mekanismenya, itulah rahasianya. Sudah saya bukakan pada kesempatan pada episode yang sebelumnya. Para sahabatku, ketika kita sudah jatuh cinta kepada kehidupan ini, ya, kesempatan-kesempatan akan berdatangan. Semua akan berdatangan ke dalam kehidupan kita. Bahkan sentuhan kecil saja sudah cukup untuk menghapuskan hal-hal yang negatif. Dan barangkali banyak sekali ya kita menyaksikan ada sekelompok orang yang dengan upaya sedikit saja dia mendapatkan berkah yang banyak. Tapi ada sekelompok orang lain dengan upaya yang sangat kerja keras, tetapi dia tidak mendapatkan berkah seberlimpah orang tadi. Ya, yang dengan sentuhan kecil saja dia mendapatkan berkah yang banyak. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya sebenarnya sederhana. Yang satu sudah mampu mengungkapkan kekuatan positif, yang satu belum mampu mengungkapkan kekuatan positif. Karena yang satu sudah melampaui segala batasan, yang satu masih terperangkap oleh batasan-batasan. Itu yang menyebabkan perbedaannya. Dan kita sama sekali kadang-kadang mengabaikan semua ajaran yang disampaikan oleh semesta kepada kita. Padahal setiap hari begitu banyak sebetulnya pelajaran yang ditampakkan kepada kita. Cuma kita abai terhadap semua itu. Kan setiap hari kita bisa menyaksikan mengapa ada orang yang hidupnya dipenuhi oleh keberlimpahan. Mengapa ada orang yang hidupnya justru dipenuhi oleh kekurangan. Di mana letak perbedaan mereka? Dan selama ini kita memahami seakan-akan itu adalah takdir yang diberikan oleh semesta kepada kedua orang itu. Bagaimana mungkin semesta yang punya cinta kasih yang tanpa batas kemudian membeda-bedakan? Bahkan Allah mengatakan dirinya bukankah sebagai yang maha adil. Dan Allah tidak mungkin memperlakukan hamba-hamba yang dicintainya berbeda. Dan Allah itu menyediakan kebahagiaan yang sama, menyediakan berkah yang sama. Yang menyebabkan dua orang itu berbeda mendapatkan berkah, itu bukan Allah sebetulnya, tapi dirinya sendiri. Sekali lagi, dirinya sendiri. Itu yang harus kita pahami. Jadi penentu kehidupan kita sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Kita akan merasa jauh lebih nyaman daripada yang kita kira. Kita bisa merasakan sesuatu yang lebih nyaman daripada yang kita rasakan.
Kapan itu terjadi? Ketika kita sudah bisa jatuh cinta kepada kehidupan. Bahkan orang yang sudah jatuh cinta pada kehidupan sudah tidak terjebak lagi oleh benar salah, baik buruk. Karena apa? Dia sudah bisa melihat segala hal yang terjadi sebagai kebenaran. Bahkan dia bisa menangkap pesan-pesan di balik semua itu. Jadi sebetulnya yang mengantarkan kita kepada pencerahan bisa jadi sesuatu yang tidak kita kehendaki dalam hidup. Nah, kalau kita bisa jatuh cinta kepada kehidupan, kita memahami kehidupan, tidak ada yang buruk dalam kehidupan. Semua dalam kehidupan itu adalah baik-baik saja. Nah, itu akan menimbulkan pikiran positif pada kehidupan, rasa positif pada kehidupan. Bahkan ya, orang yang sudah bisa jatuh cinta pada kehidupan, ketika dia mengalami satu kegagalan pun, dia tidak akan pernah ya memiliki pikiran dan perasaan buruk. Kenapa? Ini hanya Allah sedang membukakan pintu yang lain buat saya. Allah sedang menutup satu pintu dan Allah sedang membukakan pintu yang lain buat saya. Makanya dengan perasaan seperti itu, dengan pikiran yang semacam itu, dia tidak akan pernah jatuh terpuruk. Maka dalam waktu yang singkat dia akan mengalami kebangkitan kembali. Nah itulah ya, saya sering sudah menyampaikan di kajian yang sebelumnya, ketika kita mendapatkan yang tidak diinginkan dan perasaan kita buruk, sama saja kita sedang menaiki kuda liar. Dan ketika kita menambah keburukan perasaan kita, berarti kita sedang menambah cambuk pada kuda liar itu. Dan kalau kuda liar dicambuk, sudah ditumpangi oleh kita, kemudian dicambuk, maka kita akan dibawa kepada situasi yang lebih buruk lagi. Itulah para sahabat ya. Ini adalah rahasia-rahasia yang saya buka tentang kehidupan, dan ini sangat mudah untuk diimplementasikan kalau kita mau. Dan puncaknya kita akan menemukan kehidupan yang menakjubkan. Baik ya, kita teruskan dulu. Jadi ketika kita sudah bisa jatuh cinta pada kehidupan, kehidupan kita akan dipenuhi dengan energi. Kehidupan kita akan dipenuhi oleh kegembiraan. Bahkan kegembiraan yang tanpa batas. Kehidupan kita akan dipenuhi oleh kesenangan yang tidak ada habisnya. Kita akan merasa seringan bulu, seolah-olah kita melayang di udara. Dan apapun yang kita cintai berluluhan di kaki kita. Apapun yang kita cintai berdatangan serta-merta kepada kita. Apapun yang kita inginkan berdatangan secara serta-merta kepada kita. Kenapa? Karena di sini sudah positif, ya. Pikiran sudah positif, perasaan sudah positif, maka kita sudah menjadi magnet yang positif. Maka semua yang berada dalam medan magnet kita, ya, yang akan datang kepada kita yang positif. Nah, tentu saja kalau saya berbicara medan magnet para sahabat, jadi kalau saya punya magnet sebesar ini, maka di sekitarnya ada medan, ya, ada medan. Ya, kalau kekuatan magnetnya itu besar, medannya lebih luas lagi. Kalau medannya lebih luas lagi, maka kekuatan dia untuk menarik tentu saja lebih besar lagi. Bahkan benda-benda yang jauh pun bisa ditarik dengan kekuatannya. Oleh karena itu maka kita harus terus-menerus tadi ya melipat gandakan perasaan kita. Kalau hari ini kita sudah punya perasaan positif, yuk kita lipat gandakan 10 kali, 100 kali, 1000 kali, bahkan jika perlu 100.000 kali. Karena sekali lagi, kekuatan positif tidak ada plafon, tidak ada batas. Tidak ada plafon, tidak ada batas. Semuanya bisa kita lampaui. Jadi jatuh cinta kepada kehidupan itu artinya ya lepaskan kekuatan positif yang ada dalam diri kita. Dan kita akan menjadi tak terbatas. Dan kita pun menjadi tak tertaklukkan lagi. Itu yang disebut dengan jatuh cinta kepada kehidupan. Artinya kita terus menerus melepaskan kekuatan positif yang ada dalam diri kita. Jadi sekali lagi para sahabat, saya mengingatkan kembali kekuatan positif. Orang menciptakan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain itu karena kekuatan positif. Orang membuat baju karena kekuatan positif. Orang menanam kapas karena kekuatan positif. Ya, orang menenun kain karena kekuatan positif. Orang memintal benang karena kekuatan positif. Orang bisa menjahit karena kekuatan positif. Semua proses mencipta itu terjadi karena kekuatan positif. Dan tidak ada temuan apapun di dalam kehidupan kita kalau tidak ada kekuatan positif. Itulah sesungguhnya yang disebut dengan cinta. Makanya begitu seseorang punya cinta dan dia bisa mencintai, memiliki kekuatan positif dan kemudian dia menggunakan kekuatan positif itu, maka dia menjadi orang yang produktif. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, sebaik-baik manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Ya tentu saja
Manusia yang berguna bagi manusia yang lain adalah mereka yang sudah bisa menggunakan kekuatan positif yang ada di dalam dirinya. Dia sudah menemukan cinta dan dia sudah mampu mencintai. Ini masih dalam rangka jatuh cinta kita kepada kehidupan. Ya, coba. Kita perlu sekali-kali mungkin belajar dari matahari. Matahari ya. Matahari. Kalau saya gambarkan apa itu bagaimana matahari dengan bumi, ya. Kita lihat di layar berikut ini, di papan tulis berikut ini supaya lebih jelas ya. Perhatikan ya. Ini matahari. Matahari. Yang paling istimewa dari matahari apa? Yang paling istimewa matahari itu ya selalu bangun tepat waktu. Walaupun penontonnya masih tidur, matahari sudah bangun. Dan matahari tidak pernah terlambat bangun. Jamnya menyinari, dia menyinari. Itulah matahari. Makanya kita perlu belajar dari matahari. Nah, di sini kan bumi. Ini bumi kita. Ini matahari, ini adalah bumi. Bumi kita. Matahari memancarkan sinarnya ke bumi ini. Bukankah kita sudah tahu matahari ini adalah sumber energi? Proses fotosintesa di bumi ini tidak akan terjadi kalau tidak ada matahari. Kalau tumbuhan itu cuma berbekal air, karbon dioksida, kalau tidak ada matahari tidak akan terjadi yang namanya proses fotosintesa. Kalau tidak ada proses fotosintesa, tentu saja tidak mungkin ada buah, tidak mungkin ada sayur, tidak mungkin ada rumput, dan kalau tidak ada rumput, tidak mungkin ada daging. Karena semua daging, bukankah berasal dari rumput? Kambing makan rumput, sapi makan rumput, ya, semua makan rumput. Dan tidak ada daging kalau tidak ada rumput. Tetapi satu sumbernya, kalau tidak ada matahari, tidak ada rumput di sini. Berarti kalau tidak ada matahari, sebetulnya tidak ada yang namanya makanan di bumi ini. Tetapi yang luar biasa para sahabat ya, bukan sekedar tumbuh-tumbuhan yang hidup di sini gara-gara matahari, termasuk tubuh kita. Tubuh kita. Karena apa? Tubuh kita perlu makanan, sedangkan sumber makanan itu adalah semua yang ada di alam. Buah, sayur, ya, daging, ikan, semua. Dan semua mereka juga memakan semua berkah-berkah yang ada di alam. Semua berasal dari matahari. Yang luar biasa dari matahari apa? Matahari itu memancarkan sinarnya satu arah dan tidak pernah ya dua arah. Walaupun sesampai di bumi dipantulkan, tapi di sini ada efek rumah kaca, sehingga sinar yang datang ke bumi paling dipantulkan ke sini, pantulkan lagi ke bumi, pantulkan lagi ke sini, maka terus dipantul-pantul. Itu yang disebut dengan efek rumah kaca, sehingga terjadi yang namanya pemanasan global. Itu yang menyebabkan ya sekarang ya suhu di bumi ini naik, sehingga es di kutub mencair. Itu sangat berbahaya. Kalau terus-menerus suhu itu naik, maka semua es di kutub mencair, bahaya. Kenapa? Lautan akan naik. Ketika lautan naik, semua daratan bisa habis oleh lautan. Makanya kenapa sekarang daratan terus-menerus berkurang? Karena apa? Lautan terus naik. Akibat apa? Akibat pemanasan global. Kenapa itu terjadi? Karena di sini banyak sekali ya perangkap-perangkap yang memerangkap sinar matahari sehingga dia tidak bisa lolos lagi ke atas. Nah, perangkap-perangkap ini yang disebut dengan efek rumah kaca. Akibat apa? Akibat dari polusi yang ditimbulkan oleh manusia. Luar biasa ya. Jadi semua kerusakan itu ya sumber utamanya adalah manusia. Makanya kita sekarang belajar untuk menuju ramah lingkungan. Ya kan? Ramah lingkungan, sampah supaya tidak terlalu banyak dan lain sebagainya. Nah, tapi yang paling luar biasa adalah matahari tidak pernah menuntut balas budi dari bumi. Tidak pernah matahari mengatakan pada bumi, tolong dong kau berterima kasih kepadaku. Matahari terus hanya bersinar, dan bersinar. Jadi kalau kita jatuh cinta pada kehidupan, mempelajari satu aja, bagaimana matahari itu memberikan kehidupan, bagaimana matahari itu memberikan cintanya kepada bumi. Kalau kita sadar itu saja, menurut saya sudah luar biasa. Makanya saya mohon maaf ya,
Kalau mau makan, ya saya sering mengatakan, ya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Setelah saya berdoa seperti itu, saya tambah lagi, ya Allah, ya berkahilah rezeki yang Kau anugerahkan padaku, manunggalkan rezeki ini dengan tubuhku, karena semua yang ada di piring itu akan bermanunggal dengan tubuh saya, akan menjadi diri saya. Dan untuk semua orang, dan saya mengatakan manunggalkan rezeki dengan tubuhku, sehat, kuat, sempurna. Dan untuk semua orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini kepadaku, aku doakan semua mereka sejahtera lahir dan batin. Dan untuk seluruh daya sambung semesta, tanah, air, api, udara, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baru saya baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena saya jatuh cinta kepada kehidupan, saya jatuh cinta kepada nasi, saya jatuh cinta kepada sayur. Karena mereka itu sangat luar biasa. Bukan sekedar sumber makanan, tapi mereka semua akan menjadi tubuh saya, akan menjadi bagian dari diri saya. Makanya saya harus bersahabat dengan mereka semua. Dan ketika kita sudah bersahabat dengan semua mereka, percaya sama saya, kemanapun kita pergi, kita tidak akan susah makanan. Jadi satu persoalan kita, kalau kita susah dengan makanan, ya, jadi makanan saja menjauh dari kita, tidak mau bersatu dengan tubuh kita. Ada yang salah dengan pikiran dan perasaan kita tentang makanan. Karena apa? Barangkali kita kurang bersyukur, kurang berterima kasih kepada semesta. Dan kalau kita sudah bisa seperti ini, subhanallah. Makanya 4 unsur semesta yang luar biasa. Dari sini ada api. Di bumi ada udara. Kemudian ada air. Kemudian ada tanah. Ada tanah. Coba, 4 unsur ini bukan sekedar menjadi unsur pembentuk tubuh kita, tapi 4 unsur ini adalah unsur yang kita butuhkan setiap saat dalam kehidupan kita. Kita butuh api, kita butuh udara, kita butuh air, kita butuh tanah. Bahkan, ya, kalau tidak ada udara, tidak ada mobil. Karena mesin mobil nggak ada artinya kalau tidak ada ban. Dan bagian yang paling kuat dari mobil, bukankah sebetulnya adalah ban? Dan ban itu tidak ada kalau tidak ada udara. Tapi pernah nggak para supir itu berterima kasih pada udara? Ketika dia bannya kempes, baru terasa, aduh ban kempes, udaranya keluar semua dari ban. Repot banget kan? Mobil mogok, mau jalan tidak bisa. Ya, begitu sudah udara masuk ke ban, jalan lagi mobil. Pernah nggak kita berterima kasih? Terima kasih udara, terima kasih, kamu luar biasa. Tidak. Karena apa? Kita belum jatuh cinta pada semua ini. Tidak jatuh cinta pada semua ini. Ketika kita belum jatuh cinta pada semua ini, kita belum merasakan keberadaan ini semua. Bahkan para sahabat, ucapan terima kasih yang basa-basi di mulut saja itu pun tidak cukup. Karena terima kasih itu harus masuk menjadi perasaan. Harus sepenuh hati kita. Karena kalau terima kasih tidak sepenuh hati, itu juga tidak akan pernah membuat hukum tarik-menarik bekerja. Jadi marilah kita sekarang belajar cinta dari matahari. Matahari tak pernah sekalipun mengatakan kepada bumi, engkau berutang kepadaku. Itulah cinta yang agung, cinta yang menerangi seluruh langit. Apa cinta kita selama ini? Mungkin cinta kita palsu. Karena apa? Karena kita itu cintanya bersyarat. Saya akan baik kepada kamu kalau kamu baik kepada saya. Transaksional. Transaksional. Itulah cinta yang sangat sempit. Matahari sudah mengajarkan cinta yang sangat agung kepada kita. Tidak transaksional. Matahari terus saja menyinari. Dan tidak pernah minta balasan. Para sahabat, cara jatuh cinta kepada kehidupan sama persis seperti kita jatuh cinta kepada seseorang. Coba, ketika kita sedang jatuh cinta pada seseorang, kita mengagumi orang itu, dan segala sesuatu tentang orang itu, ya, yang kita sedang jatuh cinta kepadanya, itu semuanya menjadi indah.
Jadi orang yang sudah jatuh cinta pada kehidupan, melihat semua kehidupan ini adalah menakjubkan, sangat indah. Dia melihat laut menakjubkan, melihat udara menakjubkan, melihat semua. Bahkan melihat satu bunga saja, dia mungkin bisa menangis. Karena apa? Semuanya sangat menakjubkan. Bahkan saya pernah mengajak ya para sahabat untuk meditasi ke alam semesta. Meditasinya sederhana. Setelah hening, kemudian saya menyuruh mereka untuk memperhatikan semua daun yang ada di hadapannya. Jadi kebetulan habis meditasi di depan para sahabat itu ada banyak pohon. Saya suruh memperhatikan daun yang ada di hadapannya. Kemudian saya suruh menghitung berapa banyak daun. Semua mengatakan tidak sanggup. Menghitung saja tidak sanggup. Apalagi kita membuat. Apalagi kita mengambil satu daun dan kemudian perhatikan ya. Bagaimana sel-sel daun itu terbentuk? Bagaimana semesta? Bagaimana ruang kosong ini? Ruang kesadaran ini menciptakan semua itu. Makanya tidak mungkin lagi ya menyakiti pohon, bahkan merasa berutang budi kepada pohon yang memberikan oksigen setiap saat. Jadi belakang saya ini, saya baru menanam banyak pohon di taman, dan saya perbanyak pohonnya. Kenapa? Karena saya sadar saya perlu oksigen. Dan saya sadar karena saya mengeluarkan racun yang namanya karbon dioksida. Karbon dioksida yang saya keluarkan kan diproses oleh pohon. Dan setelah diproses oleh pohon, pohon mengeluarkan bukan racun lagi, oksigen yang saya butuhkan. Jadi aneh ya kalau ada orang yang kemudian tidak suka menanam atau tidak peduli kepada pohon. Ketika pohon mengering, dia tidak sedih. Ketika pohon tidak kekurangan air, padahal dia punya tangan, tidak sedih. Saya kalau lihat bunga yang kering, ya pergi kemanapun, dan di genggaman saya ada air, itu sebelum saya minum, pasti saya siramkan dulu sebagian ke situ. Karena apa? Kan di situ ada tenggang rasa. Bagaimana saya bisa minum sementara dia tidak minum? Kalau kita sudah jatuh cinta kepada kehidupan, maka kita akan melihat semua dalam kehidupan ini menjadi sangat indah. Dan kita menjadi sangat peduli. Semua batasan-batasan akan lenyap seperti yang saya sampaikan tadi. Tanpa batasan. Kepada pohon, kepada hewan, kita mencintainya. Dan ketika kita mengungkapkan cinta kepada mereka semua, bukankah mereka juga akan mengungkapkan cinta kepada kita? Ini yang tidak disadari para sahabat. Ini hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, dengan melihat hanya dengan cinta, mendengar hanya dengan cinta, membicarakan hanya dengan cinta, merasakan hanya dengan cinta, dengan sepenuh hati kita. Kira-kira seperti itu kita jatuh cinta pada kehidupan. Makanya saya jadi teringat kembali ada hadis kursi yang disampaikan oleh Allah. Beliau mengatakan, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu pembenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka kau ciptakan ciptaan ini semua, ya, agar kalian bisa mengenali aku dengan semua ciptaanku. Jadi Allah itu ingin dikenal dengan ciptaannya ini. Dan di balik semua ciptaannya itu, begitu banyak rahasia yang tersembunyi. Dan ketika kita bisa mengungkapkan rahasia itu, kita akan jatuh cinta pada semuanya. Dan semua menjadi sangat menakjubkan. Tidak ada lagi yang namanya anomali. Itu hanya sebutan manusia saja. Saya menjelaskan tadi air. Betapa luar biasanya cinta kasih Allah. Menciptakan molekul air saja penuh dengan rencana. Walladzi yusawwirukum fil arham. Allah itu sang al-musawwir, sang arsitek yang agung. Apapun yang belum ciptakan, semuanya tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Luar biasa. Nah, inilah perlunya kita belajar jatuh cinta pada kehidupan. Kalau sudah jatuh cinta pada kehidupan, semua sekat-sekat, semua batasan-batasan akan lenyap. Dan hukum tarik-menarik akan bekerja. Luar biasa. Jadi apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, carilah hal-hal yang menyenangkan. Carilah hal-hal yang kita sukai. Carilah hal-hal yang kita cintai. Carilah berbagai hal yang kita sukai pada diri orang lain. Jangan mencari-cari hal yang tidak disukai pada diri orang lain. Cari berbagai hal
yang disukai dari orang lain. Dan ketika orang lain memiliki kualitas-kualitas itu, rasakan kebahagiaan kita, rasakan kebahagiaan dia pada diri kita. Ketika orang lain cerdas, orang lain berbakat, bukan malah kita iri. Ketika kita iri, kita cemburu, maka kita tidak mungkin memiliki kualitas-kualitas yang dimiliki oleh orang lain. Tapi ketika orang lain cerdas, berbakat, kita memiliki perasaan yang sama seperti yang dirasakan oleh mereka. Kita sudah membuka katalog kehidupan yang benar. Dan kita tidak lama lagi akan bisa mencapai seperti yang dicapai orang-orang lain. Itulah cemburu, iri, dengki, hasud. Itu adalah ketiadaan cinta. Dan itu yang akan membuat manusia akan terperosok ya ke dalam lembah kehinaan. Akan terperosok kepada lembah kesengsaraan. Dan itu tidak disadari. Bahwa sebetulnya yang menyebabkan dia terperosok dalam kesengsaraan, penderitaan, itu karena apa? Iri, cemburu, hasud, dengki. Tidak senang melihat orang lain senang. Tidak bahagia melihat orang lain bahagia. Coba sekarang, kita belajar untuk melihat berbagai hal yang kita sukai pada orang lain. Belajar melihat kekuatan positif pada orang lain. Berhenti melihat yang sebaliknya pada orang lain. Lihatlah, dengarlah, bicarakan, pikirkan, lakukan yang kita sukai itu. Dan itulah cara kita merasakan cinta. Jadi ketika melihat kualitas-kualitas positif pada orang lain, bukan sekedar dilihat, dengarkan, bicarakan, pikirkan, lakukan. Itu namanya kita sedang merasakan cinta. Dan kalau kita berhasil merasakan cinta, maka berarti kita sudah mengungkapkan cinta pada alam. Hukum tarik-menarik akan bekerja. Apapun yang kamu berikan kepada semesta, maka itu yang akan kamu terima dari semesta. Temukan oleh kita berbagai hal yang kita sukai dalam setiap bidang yang membuat kita riang. Dan rasakan cinta sedalam-dalamnya. Jika kita sedang merasa tidak nyaman dan ingin mengubah perasaan kita, luangkan waktu 1 atau 2 menit dan buatlah daftar dalam pikiran kita segala sesuatu yang kita cintai dan kita kagumi. Jangan terus-menerus berada di situasi itu. Buatlah daftar tertulis tentang apa yang kita cintai. Dan cobalah membuat daftar ini setiap minggu boleh, paling lama setiap bulan. Coba dalam satu minggu bikin daftar yang kita sukai dalam hidup, daftar yang kita senangi dalam hidup, daftar yang kita kagumi dalam hidup, daftar yang kita inginkan dalam hidup. Boleh. Dan ketika kita membuat daftar, berarti kita sudah memberikan permintaan kepada semesta. Dan semesta sudah mendengar permintaan itu. Tinggal sekarang serius apa tidak dengan yang kita minta. Kuatkan di pikiran kita, kuatkan di perasaan kita. Jadikan diri kita magnet yang kuat. Dan saya sudah katakan bahwa sebetulnya ya setiap magnet itu punya 2 kutub, kutub utara dan kutub selatan. Itu adalah kekuatan magnet. Sebetulnya tubuh kita pun punya magnet utara di sini, di pikiran. Magnet selatannya, kutub selatannya di sini, di perasaan. Ini utara, ini selatan. Ini utara, di selatan. Ini adalah kutub-kutub ya yang memiliki kekuatan magnet yang sangat besar. Maka saya berulang kali mengatakan bahwa pikiran itulah energi. Perasaan juga energi. Kalau dia energi berarti frekuensi. Kalau frekuensi berarti vibrasi. Dan itu yang sedang dipancarkan. Makin banyak kita memberikan cinta, kita akan semakin sadar. Dan kita akan waspada seutuhnya. Nah, bagaimana caranya supaya pikiran kita selalu fokus pada cinta?